Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Just Grab Nursery. Pada video kali ini saya akan bahas tentang cara memperbesar batang primer anggur di awal tanam ya. Jadi ini proses pembentukan untuk membentuk batang primer, sekunder, dan tersier di awal tanam. Jadi percabangan belum terbentuk. Seperti ini. Jadi di awal tanam, ini tanaman ini kita grounding langsung ya. Untuk pohon ini, di awal tanam saya tidak memelihara tunas air di cabang primer ini sampai atas. Seluruh tunas air kita buang dari awal. Jadi kalau ada yang menanyakan kemarin kawan-kawan itu apakah untuk memperbesar batang primer itu wajib melakukan excel break di tunas air di cabang primer ini atau memangkas tunas air dengan menyisakan 1-2 daun di cabang primer ini? Tidak harus. Tetapi jika memang memang kawan-kawan ada yang melakukan excel break di batang primer dengan tujuan untuk memperbesar batang primer ini juga nggak apa-apa. Tetapi konsekuensinya akan menambah kelembapan dan wajib dilakukan perawatan atau pengaplikasian fungisida dan insektisida untuk menjaga daun yang ada di pohon ini tetap sehat dan terhindar dari jamur dan hama. Tetapi kalaupun kita buang tunas airnya, tidak ada masalah. Pohon ini adalah varian fragrant rose. Ini ya, rose fragrant. Saya tanam pada tanggal 1 Februari 2023 untuk pohon ini. Dan sudah seperti ini kondisinya sekarang. Jadi untuk kawan-kawan yang baru menyimak video saya, bisa dilihat kembali video yang pernah saya upload pada saat menanam pohon ini. Yang saya upload pada tanggal 1 Februari 2023. Dan pada hari ini usianya sudah 2 bulan lebih untuk pohon ini. Dan ukuran batang primernya sudah hampir sama dengan spidol permanen maker seperti ini ya, nih hampir sama di usianya 2 bulan lebih. Saya tanam bibit ini ukurannya 40 cm ketika kita tanam, dan hari ini sudah seperti ini. Jadi tidak harus memelihara tunas air di cabang primer. Jangan takut membuang tunas air di cabang primer kemudian takut batangnya kecil, seperti itu ya. Jadi tunas air di batang primer di pohon ini kita buang semuanya. Tunas air setelah sampai pohon ini setelah sampai di para-para kita pelihara secara keseluruhan untuk kita jadikan cabang tersier. Nah, seperti itu. Tunas air kita pelihara secara keseluruhan untuk kita jadikan cabang tersier. Yang terlalu tertinggal dan terlalu rapat kita buang atau kita seleksi nantinya. Nah, ini dari sana sampai sini sepanjang 2 meter. Sekundernya telah kita hentikan di sini. Dan ini cabang tersiernya. Nah, tunas air yang tumbuh dan kita jadikan cabang tersier ini tidak ada tunas air di pelihara di sini. Nah, ini kan tunas air. Jadi kita jadikan cabang tersier. Nah, di cabang ini juga tidak ada tunas air dan cabang ini kita hentikan di 20 daun. Kawan-kawan bisa menyesuaikan tempatnya 15-20 daun sebelum kita lakukan pemangkasan atau di tahap pembentukan untuk memperbesar dan menyeragamkan cabang tersier. Jadi di cabang-cabang tersier yang kita buat dari tunas air ini tidak ada tunas air yang kita pelihara. Seperti ini. Hanya tunas air terujung yang telah kita hentikan seperti ini yang kita pelihara dan kita lakukan excel break nih seperti ini. Nah, kita sisakan supaya tidak terlalu banyak nutrisi yang terbuang. Seperti ini sudah kita lakukan excel break. Sudah kita potong ya. Nih, seperti ini. Kita lakukan excel break. Supaya nutrisi mengalir ke cabang-cabang tersier yang masih tertinggal. Dengan banyaknya cabang tersier dan daun di batang primer yang kita belokkan kemudian kita sebut sebagai cabang sekunder ini, secara otomatis batang primer akan membesar. Nih. Apakah pada pohon ini saja yang diperlakukan seperti ini? Tidak. Di tempat ini secara keseluruhan.
saya tidak memelihara tunas air di batang primer dari awal. Ini sebagai contoh nih tahap pembentukan juga. Ini tidak ada tunas air yang kita pelihara dari awal. Kita buang secara keseluruhan. Sampai nanti sampai para-para baru tunas air kita biarkan seperti ini. Ini. Kita naikkan ke atas, tidak ada tunas air. Nih. Setelah sampai para-para, tunas air kita pelihara secara keseluruhan. Nah, lalu daun-daun di sini, di batang primer ini, yang rusak dan batang primernya telah kecoklatan, kita buang seperti ini. Oke. Jadi kalau yang belum coklat belum. Kalau sudah mulai coklat, daunnya kita buang. Sama. Ini sudah mulai coklat, kita buang semuanya. Tetapi kita memelihara seluruh tunas air di atas sana, di para-para. Dengan begitu, maka batang primer juga akan cepat besar. Jadi tidak harus memelihara tunas air di batang primer ya. Tapi kalau kawan-kawan yang melakukan axial break di batang primer juga nggak ada masalah. Konsekuensinya cuma menambah perawatan saja. Jadi harus diaplikasikan fungi dan insek supaya daun tetap sehat dan tidak kena jamur. Tetapi kalaupun terpaksa dibuang, tidak terpaksa. Kalaupun memang sengaja dibuang, juga tidak apa-apa. Tetapi kalau di saya buang semuanya. Saya tidak melakukan axial break di batang primer. Seperti itu. Secara keseluruhan. Sama ini. Jadi ini kita buang secara keseluruhan. Tidak ada tunas air. Baru setelah sampai ke para-para, tunas air kita pelihara semuanya. Seperti itu. Pupuknya masih vegetatif ya di pohon ini. Kita masih pakai, yang saya pakai di pohon ini adalah PSB dan NPK Pontifica Plus untuk pupuknya. Jadi kita akan mengaplikasikan pupuk generatif nanti setelah cabang ini seragam. Persiapan untuk kita buahkan. Untuk apa cabang primer ini dibesarkan atau kawan-kawan menginginkan batang primernya besar? Untuk mendukung generatifnya pohon ini atau pembuahan pohon ini. Kalau batangnya besar, maka ketika dibuahkan tanaman ini mampu menopang buah-buah yang ada di setiap cabang tersiernya atau mendukung untuk mendapatkan pembuahan yang lebih baik. Karena pada saat berbuah banyak kambium yang digunakan untuk mengisi buah. Dan seringkali jika kurang nutrisi, batang primer ini menjadi kempes atau mengecil meskipun sedang besar. Lalu apakah batang primer yang besar menjamin tanaman ini berbuah dengan lebat? Tentu tidak. Yang membuat anggur berbuah bukan batangnya yang besar, tetapi usia pohon yang telah cukup untuk dilakukan pembuahan dan telah terbentuk percabangan primer, sekunder, dan tersier. Meskipun di cabang sekunder juga bisa kita buahkan, tetapi untuk membuahkan dengan jumlah yang lebih banyak kita menggunakan cabang tersier. Jadi batang primer anggur yang besar juga tidak ada jaminan kemudian anggur berbuah lebat. Yang membuat anggur berbuah itu tercukupinya nutrisi yang mendukung pembuahan atau nutrisi yang kita berikan dari pupuk generatif. Dan tanaman ini dalam kondisi sehat sehingga tanaman ini berbuah. Meskipun batangnya besar, jika nutrisinya tidak tercukupi, maka ketika kita lakukan pruning pembuahan juga tidak menghasilkan buah sesuai harapan. Ini kita bentuk single cordon ya. Jadi primer yang kita belokkan, kemudian kita pelihara seluruh tunas airnya. Tunas air yang terlalu vigor atau pertumbuhannya terlalu lebat kita hentikan di 15-20 daun. Kita sesuaikan tempatnya saja. Supaya apa? Supaya pertumbuhan berpindah kepada cabang tersier yang masih tertinggal seperti itu. Lalu tunas air yang ada di sini kita buang semuanya. Jadi tidak ada tunas air. Nah, nanti setelah ukurannya rata mendekati ukuran pensil seperti ini, minimal 1 sedotan, dan kita telah mengaplikasikan pupuk generatif atau pupuk yang mendukung untuk perubahan fase tanaman ini menjadi vegetatif, dari vegetatif menjadi generatif atau merangsang pembuahan selama minimal 1 kali
sebaiknya 2-4 kali, kemudian baru dilakukan pemangkasan. 1 kali itu bukan setiap hari ya, seminggu sekali. Kalau saya cuma 1 kali saja aplikasi pupuk generatifnya, 1 minggu sebelum pemangkasan, lalu kita lakukan pemangkasan dan insya Allah berbuah, khususnya untuk varian-varian genjah. Apa itu genjah? Genjah adalah varian yang mudah dibuahkan. Jadi ketika kita pangkas, besar kemungkinan dia menghasilkan klaster bunga. Gitu. Seperti itu ya. Ini kita grounding di tanah langsung. Kita tanam tanggal 1 Februari. Varian Fragrance Single Gordon. Metode tulang ikan. Di usianya kurang dari 3 bulan dan penampakannya sudah seperti ini. Nah, dengan banyaknya cabang tersier yang di atas ini, yang di para-para ini yang kita pelihara semuanya, dan untuk tersier yang terlalu vigor telah kita lakukan axle break, seperti itu, ujung-ujungnya telah kita hentikan, maka secara otomatis batang primer akan tumbuh membesar ya. Jadi membesarkan batang primer itu perbanyak cabang di atas, perbanyak daun, berikan pupuk seimbang, lakukan perawatan, jangan sampai terkena jamur, jangan sampai terserang hama, jadi menjaga kesehatan tanaman, mengaplikasikan pupuk tepat dosis, tepat waktu, dan menjaga penyiraman yang cukup. Insya Allah tanaman pun akan tumbuh subur dan cepat besar. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.